Jika dulu tempat hiburan malam hanya dijadikan sebagai lokasi transaksi jual beli narkoba, lain halnya kini. Tempat hiburan kini juga sekaligus menjadi tempat memproduksi narkoba. Hingga kini, para gembong narkoba selalu mencari celah dan modus baru dalam mengedarkan narkoba. Pembuatannya misalnya ditempatkan di lokasi yang tidak pernah dikira sebelumnya. Bahkan bentuk pun diubah dari bentuk yang biasanya mudah dikenali. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sepanjang tahun 2017 ada sekitar 800 narkoba jenis baru yang dilaporkan di berbagai negara. 68 jenis narkoba diantaranya beredar di Indonesia. Ya, dilaporkan di dunia jenis narkotika jenis baru itu ada 800 jenis ya. Yang sudah kita temukan dari 800 jenis itu 68. Dan 68 ini baru 60 yang bisa kita masukkan dalam undang-undang kesehatan. Yang 8 belum. Betapa mengerikan dengan adanya 800 zat narkoba baru yang tengah beredar di berbagai belahan dunia, termasuk diantaranya ada yang beredar di Indonesia. Barang haram perusak masa depan bangsa ini memang terus gencar diberantas. Namun ternyata hilang satu bermunculan yang baru. Agar tak mudah dikenali dan tentu untuk mengelabui aparat, narkoba pun kini banyak muncul dalam bentuk dan sebutan yang berbeda. Sejumlah nama-nama baru narkoba kini sering dicari oleh para pecandu narkoba. Sebut saja narkoba tembakau gorila, pil minion, ekstasi cair, hingga serbuk blue sapphire. NSA mencari tahu narkoba rupa baru apa saja yang paling sering dicari para pengguna narkoba. Kami bertemu seorang pengguna narkoba, sebut saja namanya Wawan, yang ternyata saat ditemui sedang membawa obat penenang, Riklona, yang disalahgunakan sebagai narkotika. Riklona ada. Riklona, itu apa? Riklona itu apa? Seperti obat. Itu obat keras. Kalau jalan tuh, kalau kayak pemain-pemain, makanya obat Riklona. Pemain-pemain jangki-jangki gitu? Bukan, pemain-pemain jalan lah. Oh, apa? Kayak apa contohnya? Seperti nodong. Ini pakai ini. Riklona. Berani. Efeknya itu bikin iya, berani. Bikin berani. Berapa harganya Riklona itu? 50.000. 50.000. Iya. Cara mesennya gimana sih? Ya orang tertentu juga yang dikasih. Oh. Kalau beli, dia belinya lihat orang. Ya kayak Bukson gitu kan, Bukson sekarang langka nih, Etep sekarang langka, larinya ke Bukson. Karena Etep udah nggak ada, orang-orang jangki itu pasti lari ke Bukson. Oh, tapi Bukson itu termasuk jenis baru ya? Iya. Seperti apa sih Bukson itu bentuknya? Kayak bubuk kayak bubuk apa? Heroin bentuknya. Ya. Tapi beda dengan heroin? Beda. Beda. Sama sabu? Beda juga. Sama sabu beda. Apa yang bikin beda Bukson itu? Kalau Bukson maboknya pedau. Caranya juga disuntik gitu kan. Oh. Itu yang lagi laku ya sekarang ya? Iya. Harganya berapa? Cek. Ya minimal cepet. Cepet itu? Satu paket cepet. Oh, oke. Tapi gampang gak sih? Ya gak gampang kalau buat jangki-jangki itu. Karena yang dari Etep larinya ke Bukson. Karena Etep udah nggak ada. Sulit ya? Putau udah nggak ada. Oh, cara mesennya gimana itu Bukson? Orang tertentu doang yang dilayanin. Dan juga kalau beli di situ harus makan di situ. Nggak bisa dibawa keluar? Nggak bisa. Karena suntikannya udah ada di situ, semuanya lengkap. Siapa yang nyediain? Bandara lah. Oh, bandarnya. Oke. Ya, semuanya laku karena peminatnya banyak. Oh. Pemakainya banyak. Pemakainya saya ini pikirin banyak banget. Banyak banget. Peminatnya. Oh.
Memberantas narkoba tampaknya tidak bisa ada jeda, karena setiap celah yang terbuka menjadi peluang beredarnya barang haram itu. Ini Mbak, ini adalah botol untuk mengukur. Jadi hasil produksi itu dimasukkan ke dalam sini, baru air mineral yang tadinya satu ukuran 330 mili dibuang sedikit, baru dimasukkan. Oh, jadi sebetulnya ekstasi cairnya segini aja, Pak? Ukurannya lah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini bisa untuk 4-5 orang. Gitu. Dan memang sengaja dibuka bungkusnya ini, Pak, supaya kalau di luar itu tidak kelihatan ya, ini sebetulnya bahwa orang mengira ini air mineral biasa. Air mineral biasa, karena memang bening. Hasilnya kan bening. Kemarin mungkin udah ngelihat di di kantor, contohnya seperti itulah. Nanti bisa kita lihat di kantor. Memang ini adanya gitu loh. Tapi kalau dari baunya itu bisa tercium, Pak ya? Enggak. Dari agak dikit, ada dikit, sedikit ada bau-bau, ada bahan bahan asetat lah. MDA-nya itu, Pak ya? Iya, sedikit ya. Rasanya, makanya ini ada namanya air mineral pahit, air mineral getar, air mineral setan, macam-macam namanya. Kodenya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang mau beli, mereka tinggal bilang mau beli yang getar. butuh yang getar. Ya, gitu. Atau vitamin gitu, Pak ya? Vitamin. Nah, kalau enggak setan atau vitamin misalnya gitu. Kodenya getar, setan, atau vitamin? Ya, seperti itu. Ngomong ke tersangka, bukan maksudnya yang penyalur pemasar itu, Pak ya? itu. Mereka sudah langsung ngerti. Ya, langsung ngerti. Pak, pabrik ini kan sudah beroperasi hampir 3 tahun. Kenapa baru ketahuan sekarang? Ya, karena kita sendiri kan memang tidak ada yang melapor, ya kan? Dan itu pun setelah beberapa hasil penyelidikan daripada anggota pun akhirnya ditemukanlah ada beberapa laporan bahwa di sana ada indikasi yang diduga ada peredaran. Tapi untuk menemukan peredaran yang gimana? Sedangkan yang selama ini kita tahu kan bentuknya kan butiran, kapsul dan sebagainya. Nah, ini kan model baru sehingga memang perlu lama. Yakinkan betul gitu loh. Sampai akhirnya anggota itu bisa mendapatkan barang ini dan kita lakukan kepastiannya itu benar nggak mengandung narkotika. Pak Suwanto, pertanyaan terakhir, apakah BNN juga akan melakukan razia atau penyelidikan serupa, Pak, di tempat-tempat hiburan yang ada di Indonesia ini? Sesuai dengan perintah pimpinan, memang untuk mengantisipasi hal yang serupa seperti ini, untuk mencegah memang kita akan lakukan. Ya, karena tidak menutup kemungkinan tempat lain pun seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat ini penyamaran narkoba itu sudah berbagai cara. Sehingga dalam hal ini terutama adalah para petugas, baik itu kepolisian, BNN sendiri, kita harus mengembangkan cara-cara yang dilakukan oleh para bandar. Terima kasih Kombes Suwanto atas waktunya bersama kami. Kasubdit Prekursor BNN telah menemani tim NSN untuk datang langsung melihat bagaimana isi dari pabrik berkedok diskotik ini. Oke, terima kasih sama-sama. Mari. Ya. Tugas berat menanti aparat, sebab para gembong narkoba kini memanfaatkan kelengahan aparat untuk memproduksi serta menyebarkan narkoba di lokasi yang tidak mendapatkan pengawasan ketat. Masyarakat juga tentu harus terlibat bersama aparat agar narkoba tidak terus merajalela di bumi bersadar. Gerak cepat dari aparat dan masyarakat akan mempersempit ruang gerak para mafia narkoba. Dan bersama-sama kita bisa menyelamatkan masa depan anak bangsa. Saya Zilvia Iskandar, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.